Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa. Ini adalah hari kedua dari kegiatan retret para kepala daerah yang berlangsung di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Ini adalah ruang Sudirman, tempat berlangsungnya pembukaan dari kegiatan lanjutan dari apel pagi yang sudah dilaksanakan. Tadi sebelumnya kegiatan pertama adalah senam pagi bersama, baik oleh para kepala daerah yang dipimpin oleh Mendagri dan juga Wamendagri, kemudian diikuti dengan apel pagi dan akan diikuti dengan pembekalan. Kita akan ke Mas Umam lagi. Mas Umam, ada beberapa statement ya dari para tokoh dan juga mereka yang mengkritisi atau memberikan opini mereka terkait dengan tidak datangnya para kepala daerah yang berasal dari PDIP ini. Katanya salah satunya dari misalnya mantan Presiden Jokowi pada saat ditanyakan bagaimana reaksinya dengan kepala daerah yang tidak hadir, katanya ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain. Mas Umam, bagaimana Anda melihat statement ini? Kita tentu melihat ini dari perspektif rakyat, dari perspektif masyarakat. Kita tentu ingin retreat ini ujung-ujungnya ya untuk kepentingan masyarakat, put aside soal politik. Tapi kalau Anda melihat statement itu bagaimana? Dilema yang Anda bicarakan tadi, apakah ini memang mereka harus secara politis mencari aman, atau di sisi lain juga ada desakan dari rakyat tersendiri yang ingin melihat tentunya kompak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah? Ya, Mas Iqbal, dalam konteks politik terlebih dulu ya, statement dari Pak Jokowi itu menjadi sebuah bold statement yang sangat tebal, sangat kuat sebagai sebuah bentuk evaluasi secara terbuka terhadap instruksi yang dikeluarkan oleh DPP PDIP. Meskipun sebenarnya Pak Jokowi juga memiliki ruang untuk tidak mengomentari itu karena itu di ranah partai. Tapi dengan Pak Jokowi memilih untuk memberikan statement secara terbuka, maka dalam konteks politik ini menjadi semakin clear bagaimana kemudian pola relasi antara PDIP dengan Pak Jokowi itu sendiri. Tetapi di sisi yang lain, dalam konteks substance atau substansi yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dalam konteks tentu ada benarnya. Karena bagaimanapun juga, tadi yang saya sampaikan, statement dari Lincoln misalnya, menyampaikan bahwa kalau loyalitas kita kepada negara dimulai, terutama ketika kemudian kita sudah disumpah menjadi pejabat publik, maka loyalitas kita terhadap partai berakhir. Dalam konteks ini tentu yang lebih diutamakan adalah kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Kalau dalam tradisi di kampung saya itu disebutkan maslahah ammah muqaddamatun ala maslahatil khassah. Jadi kemaslahatan umat itu, kepentingan publik itu harus diutamakan dibanding kepentingan yang lebih sempit, dalam konteks ini misalnya partai. Maka memang ini menjadi sebuah catatan. Jangan sampai friksi-friksi secara politik praktis justru berdampak kepada pola relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena kalau misal kemudian itu terjadi dan didrive oleh kekuatan politik, maka yang terjadi adalah pembangkangan terhadap pemerintah pusat oleh pemerintah daerah. Dan ini akan semakin kompleks. Desentralisasi, Mas, di era pasca reformasi adalah sebuah ikhtiar untuk menghadirkan local governance yang baik. Tetapi impact dari desentralisasi yang kurang optimal, misalnya tidak match antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk hal-hal yang terkait dengan praktik-praktik korupsi yang justru bisa melahirkan apa yang kita sebut decentralization means decentralized corruption. Jadi desentralisasi menghasilkan sebuah desentralisasi korupsi yang cukup masif. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diantisipasi dengan baik. Maka forum-forum retreat ini, meskipun kita berharap juga tidak lebih ditonjolkan di aspek fisiknya ya, dan banyak aspek fisik juga cukup light gitu, tetapi kesepahaman bersama bagaimana menata kebijakan publik dengan baik. Karena banyak, misalnya sebagai contoh teknis, bendungan dibentuk, bendungan-bendungan, waduk-waduk dibangun, habisnya triliunan rupiah. Tetapi pemerintah daerah itu tidak banyak yang kemudian memiliki program untuk memikirkan bagaimana saluran irigasinya.
baik irigasi sekunder maupun tersier. Akhirnya bendungan yang megah itu akhirnya tidak mengalir ke sawah-sawah. Dari total sawah yang dimiliki Indonesia, itu praktis hanya sekitar 17% yang teraliri irigasi. Ini artinya apa? 20 tahun lebih kita menjalankan desentralisasi, tapi seolah kemudian ada mismatch yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Maka ini menjadi evaluasi yang cukup mendasar. Meskipun dalam retreat ini juga saya yakin akan disampaikan ada efisiensi anggaran yang harus diantisipasi oleh mereka, para kepala daerah. Praktis TKD, transfer ke daerah, itu 50,5 triliun yang potensi akan dipotong, itu harus diantisipasi dengan baik. Maka harus ada kesepahaman yang clear antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Layanan publik mana yang harus dipertahankan, prioritas kebijakan pembangunan mana yang harus didahulukan. Semuanya itu harus di-clearkan. Nah, kalau misal kemudian itu bisa terjembatani dengan baik melalui retreat ini, saya pikir ini akan menjadi sebuah langkah yang sangat baik. Bukan semata-mata untuk membangun political chemistry di antara para kepala daerah yang kita harapkan bisa menghadirkan sinergi, kolaborasi, termasuk juga inovasi-inovasi kebijakan ke depan. Mas Kita Iqbal. bandingkan dengan pada saat retreat kabinet, Mas Umam, ini tampaknya gejolaknya tidak sebesar ini, dinamikanya tidak secepat ini begitu ya. Relatif lebih lancar, lebih smooth begitu prosesnya. Tapi setelah itu kan ternyata ada misalnya perbedaan antara menteri kabinet dengan sikap dari pemerintah, misalnya soal gas LPG. Itu yang menjadi pertanyaan, katanya mengkompakkan itu sudah dilaksanakan pada saat retreat, tapi kok ada kebijakan yang tidak kompak antara menterinya dengan pemerintahnya. Nah, tapi kalau kita melihat ini, kepala yang di awal sudah ada tantangan seperti ini, secara psikologis sebenarnya Anda menganalisa apakah para kepala daerah ini dengan melaksanakan retreat mendapatkan pembekalan langsung dalam satu waktu, dalam satu tempat oleh Presiden dan juga para pembekal nanti, apakah ini beban mereka, tanggung jawab psikologis mereka itu lebih berat karena otomatis pemerintah pusat memberikan statement yang kuat bahwa jangan sampai Anda macam-macam tidak menjalankan amanah masyarakat begitu. Bagaimana Anda menganalisanya? Ya, memang kita harus memanage ekspektasi ya. Bukan berarti kemudian dikumpulkan 8 hari semua masalah akan selesai, Mas Iqbal. Tetapi kita berikan apresiasi dalam arti ada ekspektasi di mana kemudian tadi bagaimana kemudian konsolidasi itu bisa dilakukan. Karena seringkali ego sektoral itu tidak hanya terjadi di level pemerintah pusat, itu juga terjadi antar pemerintah daerah. Sehingga kemudian tidak ada komunikasi yang signifikan, tidak ada kolaborasi antar pemerintah daerah. Padahal masing-masing daerah memiliki kapasitas, potensi yang masing-masing berbeda dan mereka bisa berkolaborasi, tapi itu tidak banyak terjadi. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian perlu diantisipasi dengan baik, dan kita berharap retreat ini meskipun juga jangan sampai kemudian ada sejumlah narasi juga, Mas Iqbal, yang kemudian ada kekhawatiran model retreat seperti ini kemudian mengembalikan corak sentralisasi dalam konteks tata kelola kekuasaan di Indonesia. Spiritnya kita berharap sentralisasi itu tidak terjadi atau resentralisasi itu, tetapi desentralisasi yang lebih substantif, yang lebih kolaboratif, yang nyambung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, saya yakin potensi-potensi dari daerah itu economic powerhouse tidak hanya didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi teman-teman dari Indonesia Tengah, Indonesia Timur bisa bertransformasi menjadi economic powerhouse yang jauh lebih optimal. Bukan hanya mereka hanya ngatung meminta atau memohon dana-dana dari transfer ke daerah, TKD, dari DAU, dana alokasi umum atau DAK, dana alokasi khusus, tetapi betul-betul bisa menghadirkan inovasi kebijakan. Salah satunya yang saya bayangkan, kalau para kepala daerah, terutama yang incumbent itu bisa saling berbagi strategi, bagaimana di tengah keterbatasan dana sekarang ya, yang efisiensi dilakukan dan lain sebagainya, kalau mereka bisa meyakinkan ke kalangan swasta, private sector melakukan public and private partnership, tentu itu akan menjadi solusi yang sangat baik. Tetapi dengan latar belakang yang beragam, ada yang politisi murni, ada yang belakangnya pengusaha, ada yang latar belakangnya hanya
fokus agama. misalnya mengurus ormas dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian tidak banyak dimiliki. Kita berharap retreat ini menjadi forum yang meaningful, bukan hanya kumpul-kumpul, bukan hanya militeristik dalam konteks fisik, tetapi bisa menghadirkan langkah-langkah kebijakan yang jauh lebih Mas strategis Umam, dan berdampak kebetulan pada Anda tadi pola relasi pusat dan daerah yang menyebutkan lebih soal substantif ke depan. Masih tadi Anda menyebutkan kebetulan Anda menyebutkan poin resentralisasi ya. Nah, sebenarnya ini kan dikhawatirkan karena setiap daerah kan memiliki kebutuhannya masing-masing. Ada lokalisasi yang harus diperhatikan. Kebutuhan masyarakat berbeda-beda di setiap daerah. Nah, dengan ada resentralisasi ini terjadi kekhawatiran apabila kebijakan yang misalnya didorong, di-encourage oleh pemerintah pusat ini sebenarnya tidak cocok kalau diterapkan di daerah. Kita ambil contoh saja, soal makan bergizi gratis. Ada penolakan di Papua ya kalau tidak salah saat itu, mohon dikoreksi jika saya salah. Ini kan artinya harus ada penjembatan yang bisa menyatukan visi dan misi dengan kepentingan yang berbeda seperti itu. Nah, dengan cara seperti apa di retreat ini, apakah bisa forum menjembatani yang efektif antara target pemerintah yang sedikit ambisius ya terkait dengan hal ini, tapi dengan disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang tentu berbeda-beda, Mas Umam? Iya Mas Iqbal, ruang dari proses retreat 8 hari ini kita harapkan tadi bisa kemudian menghadirkan ruang dialogis. Betul tadi yang disampaikan oleh Mas Iqbal. Bagaimana kemudian masyarakat yang direpresentasikan oleh para kepala daerah itu mampu mengkomunikasikan dengan baik dengan pemerintah pusat. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang harus diprioritaskan, sehingga kemudian kebijakan publik itu sifatnya bukan top down, yang seringkali juga tidak nyambung dengan kebutuhan dari akar rumput yang ada. Nah, itulah kenapa kemudian mereka dihadirkan. Saya juga berharap para kepala daerah juga tidak dengan tangan kosong ya, tetapi juga sudah belanja masalah dengan alternatif-alternatif kebijakan solutif, sehingga kemudian terjadi ruang dialogis. Nah, kalau terjadi ruang dialogis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka hal itu kemudian akan berdampak terhadap kebijakan publik yang jauh lebih baik. Public delivery service-nya akan jauh lebih baik, nyambung dengan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai kemudian pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan apa, tidak nyambung dengan pemerintah daerah dan juga tidak nyambung dengan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Membangun infrastruktur, yang infrastruktur sendiri itu misalnya ternyata hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, tetapi masyarakat sendiri tidak begitu merasakan dampak dari pembangunan itu. Nah, ini yang kemudian harus ditimbang. Saya berharap Kementerian Dalam Negeri bisa menjadi fasilitator yang baik. Ruang dialogis dalam kebijakan publik itu adalah fundamental bagi perumusan kebijakan yang jauh lebih transformatif. Kalau itu bisa dilakukan, Mas Iqbal, saya pikir itu akan menjadi sebuah lompatan yang sangat transformasional bagi Indonesia ke depan. Maka retreat kali ini saya berharap tidak didominasi oleh hal-hal yang sifatnya seremonial, baris berbaris, atau hal-hal yang bersifat fisik semata. Fisik penting, karena dalam tradisi militer dikenal dengan istilah Trisakti Wiratama. Jadi penguatan kapasitas fisik, kapasitas mental, dan kapasitas intelektual. Nah, kalau misal kemudian itu bisa dihadirkan dengan konteks dialog kebijakan secara proporsional, saya pikir ini bisa menjadi ruang yang sangat konstruktif bagi proses desentralisasi kita ke depan. Kita kawal bersama Mas Umam. Terima kasih sudah bergabung dengan Breaking News Metro TV. Terima kasih, Mas Iqbal. Itu tadi Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam dengan perspektifnya terkait dengan retreat yang sedang berlangsung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.